Ya, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas konsep hereditas ya, atau pewarisan sifat. Nah, di bagian pengantar ya, kita akan sedikit bertele-tele untuk pengenalan istilah. Jadi teman-teman harap sabar nih ya. Pertama, kita kenal dulu nih, yang mau diwariskan kan namanya gen ya. Apa itu gen? Gen adalah unit terkecil dari materi genetik, yaitu baik itu kromosom maupun DNA. Unit terkecilnya apa? Gen. Kenapa dengan gen? Dialah yang mengendalikan atau mengontrol sifat-sifat yang diturunkan dari suatu makhluk hidup ya kepada anak-anakannya mereka. Nah, itu gen. Nah, kemudian istilah kedua ada namanya alel ya. Apa itu alel? Alel adalah alternatif, pilihan atau mungkin varian dalam suatu gen. Jadi di gen itu ada pilihannya, ada tinggi, ada pendek, bahkan mungkin ada istilah sedang ya. Warna kulit ada coklat, ada hitam, ya, ada putih gitu. Maka dalamnya ada istilah pilihan-pilihan, ada variasi gitu ya. Nah, alel itu sendiri bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada alel yang sifatnya dominan dan ada alel yang sifatnya resesif. Apa itu alel dominan? Alel dominan adalah alel yang dia sifatnya mengalahkan alel pasangannya, yaitu alel yang kedua namanya alel resesif. Ya, kemudian alel resesif sendiri adalah alel yang dikalahkan oleh alel dominan tadi, gitu ya. Jadi alel itu artinya bisa kita kategorikan jadi dua berdasarkan siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu. Siapa yang dominan, siapa yang resesif. Ambil contoh ya, ada gen yang menentukan sifat albino. Maka gen ini tersusun atas sepasang alel. Ada alel A besar, ya, maka inilah alel yang dominan disimbolkan dengan huruf besar. Sementara yang sifatnya resesif ya, kita simbolkan dengan huruf kecil, yaitu huruf A kecil di sini. Maka A besar ternyata itu menunjukkan orang yang sifatnya normal, sementara A kecil itu ternyata mengekspresikan sifat albino. Artinya albino itu adalah salah satu penyakit yang sifatnya resesif, kalah sama normal. Nah, itu istilah kedua ya setelah gen, alel. Kemudian istilah ketiga berikutnya ada istilah genotip berpasangan dengan fenotip. Kalau genotip itu adalah dari kata gen ya, maka adalah sifat yang tersimpan di dalam gen makhluk hidup. Fenotip kebalikannya adalah sifat sebagai hasil ekspresi dari gen ya, atau sifat yang nampak sebagai hasil interaksi dan ekspresi dari suatu gen. Kita jelasin pakai contoh ya. Misalnya ada genotip berpasangan, artinya alel tadi ya, A besar, kemudian A besar, A kecil, A kecil, A kecil. A besar ini sama-sama huruf besar, maka kita sebut homo gitu. Begitu juga A kecil. Bedanya yang huruf A besar kita sebut homozigot dominan karena huruf A besar itu dominan, sementara yang A kecil kita sebut homozigot resesif. Ya. Antara keduanya ada A besar, A kecil yang sifatnya heterozigot karena berbeda huruf nih teman-teman. Maka ternyata genotip itu tadi adalah sifat yang ada di dalam sel, ya, di dalam gen. Maka genotip ini ketika diekspresikan akan muncul karakter kita gitu. A besar itu nanti terekspresikan jadi fenotip normal. A besar, A kecil itu terekspresikan jadi fenotip normal juga, ya. Kemudian A kecil terekspresikan dalam bentuk albino gitu. Pembahasannya atau diskusinya di heterozigot. Nah, ketika ketemu A besar dengan A kecil, ya, maka A besar dominan terhadap A kecil. Ya, normal ketemu albino, maka nanti anakannya yang muncul adalah normal gitu. Nanti kulitnya putih,
kulitnya normal semua teman-teman. Kalau dia berkulit hitam ya udah hitam semua gitu. Bukan bilang diekspresikan dua-duanya, ada bagian tubuhnya yang normal, ada bagian tubuhnya yang albino, enggak. Ya masa sebagian tubuhnya atasnya hitam misalnya, sebagian tubuhnya ke bawah albino, karena ada dua-dua gennya, enggak ya. Ini ada interaksi, itulah maksud definisi fenotip tadi, sebagai hasil interaksi. Ya, jadi antara A besar dan A kecil saling berinteraksi. A besar mengalahkan A kecil istilahnya. Setelah itu terekspresikanlah sifat A besar yang normal. Nah, itu maksud definisinya si fenotip itu, interaksi sekaligus nanti ekspresi. Nah, itu beberapa istilah terkait semuanya teman-teman ya. Dari istilah gen, kemudian alel, fenotip, dan genotip. Istilah berikutnya yang teman-teman harus kenali ya sebelum kita tiba ke bagian yang lebih detail. Kemudian ada istilah lokus ya. Apa itu lokus? Lokus adalah posisi atau letak dari suatu gen di dalam kromosom. Gitu ya. Sekalian kita nanti lihat penjabarannya, kita jelasin dulu istilah yang kedua di sini. Ada istilah kromosom homolog. Nah, kromosom homolog adalah kromosom yang saling berpasangan ya, yang mengandung gen yang sama, di mana masing-masing itu berasal dari bapak dan ibu gitu ya. Maka ambil contoh, manusia punya 46 kromosom. Ya, 23 kromosom asalnya dari bapak, 23 kromosom asalnya dari ibu gitu. Bayangin angka 1 sampai 23 ya. Maka dia punya 23 kromosom. Kromosom pertama punya pasangan kromosom pertama juga. Gitu ya, satu-satu gitu. Satu dari kromosom pertama dari bapak ketemu kromosom pertama dari ibu. Kromosom kedua dari bapak ketemu dengan kromosom kedua dari ibu. Kemudian kromosom ketiga dari bapak ketemu atau berinteraksi dengan kromosom ketiga dari ibu gitu. Jadi saling berpasangan dan saling interaksi nanti teman-teman. Ya, ambil contoh di sini, kita ambil gambar ya. Ini ada gambar kromosom. Ambillah contoh ini pasangan kromosom pertama dari 23 kromosom ya. Jadi kromosom pertama ada pasangannya, kromosom pertama di pasangannya, satu dari bapak, satu dari ibu gitu. Misalnya ada orang ya, dia punya genotip A besar nih teman-teman ya. Nah, A besar yang ini asalnya dari bapak ya. Kemudian kromosom yang satu yang ada A besarnya juga yang dari ibu gitu. Maka mereka berpasangan. Inilah disebut dengan istilah kromosom homolog ya. Kromosom yang saling berpasangan asalnya dari orang tua mereka ya, dari bapak dan ibu mereka. Nah, lokus tadi istilahnya letak atau posisi gen dalam kromosom. Ini satu kromosom itu mungkin mengandung banyak gen gitu ya. Maka di sana ada gen A besar, mungkin aja ada gen yang menentukan tinggi badan, T besar. Ini ada alel T besar ya. Dia nanti menyusun suatu gen ya. Kemudian berinteraksi dengan T kecil ya. Maka tadi posisinya lokus adalah letak gen dalam suatu kromosom, di mana gen kan tersusun atas pasangan alel tadi. Maka gen atau alel T besar punya pasangan T kecil. Mana T kecil? Maka T kecil harus sama posisinya dengan T besar tadi. Kalau dia kita tulis di bawah ini, T kecilnya lokusnya, ini lokusnya artinya letaknya ini ya. Maka artinya T besar dan T kecil ini enggak satu gen. Karena gen itu harus satu lokus gitu. Posisi T kecil harus sama dengan posisi T besar di kromosom pasangannya gitu. Maka T kecil harus di situ gitu. Ya. Satu ini. Misalnya ada gen yang menentukan pigmen melanin atau menentukan hormon insulin ya, penghasilan hormon insulin misalnya. Maka ada gen I besar ya berpasangan dengan I kecil. I kecil di mana? Ya harus satu lokus di kromosom pasangannya. Mana lokusnya? Nggak boleh ini, nggak boleh yang ini atau yang atas gitu. Harus posisinya sama ya. Maka gen I kecil misalnya di sini ya. Mas, di sini ya nggak masuk. Saya mau pergi rumah sakit. Nah, orang yang berbeda ya, orang yang berbeda ini juga normal. Dia ada kromosom
A besar ya berpasangan dengan A kecil gitu. Ini artinya orang berbeda nih teman-teman ya. A besar tadi orang genotipnya A besar nih fenotipnya jadi normal, A besar A kecil juga fenotipnya normal gitu. Nah, dia juga lokusnya posisinya sama tuh dengan yang orang sebelah tadi. Orang yang ketiga yang sifatnya albino, posisi dari gennya yaitu A kecil ini juga sama satu lokus gitu ya dengan yang lain tuh posisi mereka. Nah, ini istilah kromosom, hubungan antara kromosom homolog dengan alel, dengan gen, dengan genotip ya, satu kesatuan semua. Teman-teman harus pahami itu sebelum melangkah ke pembahasan pewarisan sifat ya yang lebih detail gitu. Berikutnya setelah teman-teman belajar ya istilah-istilah penting kaitan pewarisan sifat di bagian pengantar ya, kita tiba di bagian kedua yaitu kita pengenalan ringkas tentang istilah pola-pola pewarisan sifat. Nah, secara umum pewarisan sifat kita kategorikan jadi dua. Ada istilahnya interaksi intragen. Kemudian kelompok yang kedua kita sebut dengan istilah interaksi intergen. Ya. Jadi sebenarnya memahami ini akan lebih akan lebih bagus ya pemahaman kita kaitan ini setelah kita mendalami masing-masing contoh pola pewarisan sifat yang akan kita pelajari detailnya. Ya. Jadi interaksi intragen itu artinya interaksi antara alel yang masih satu gen. Ya, nanti kita pelajari ya, nanti teman-teman pahamnya sebenarnya ketika memasuki detail ya. Saya kasih contoh aja, karena teman mungkin udah pernah belajar, jadi mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Interaksi intragen artinya interaksi antar alel masih satu gen. Contohnya apa? Nanti teman pelajari ketika bertemu antara alel M besar dengan M kecil, maka keduanya berinteraksi. Ya, terkadang di satu karakter M besar itu mengalahkan M kecil, ya, maka disebut dengan istilah dominansi penuh nanti. M besar mengalahkan M kecil. Tapi bisa jadi M besar itu tidak sepenuhnya mengalahkan M kecil. M besar itu merah, ya, ketemu dengan M kecil putih, ya. Kalau dia dominansi penuh maka menang yang M besar yaitu muncul sifat merah. Nah, kalau yang dominansi tidak penuh, ketika M besar berinteraksi dengan M kecil, maka nanti bukan dominasi penuh yang muncul, tapi istilahnya dominasi tidak penuh itu muncul sifat antara, sifat intermediat di antara keduanya, yaitu warna pink atau merah jambu. Ketika dia M besar M kecil. Nah, itu maksudnya interaksi intragen, teman-teman. Ya, detailnya akan kita pelajari di subbab berikutnya. Nah, ringkasnya ini cuma untuk lihat gambaran besar. Oh, ternyata dengan melihat ini akan lebih mudah teman-teman pahamnya. Dominansi ada interaksi interagen di sini kita catat ada 5 pola ya. Ada pola yang dalam bentuk dominansi penuh. Maka nanti kita lihat kalau dia menggunakan monohibrid satu sifat beda itu perbandingannya 3:1. Kalau di hibrid 9331 istilahnya. Nanti kalau dominansi penuh dia perbandingannya berapa? Harusnya 3:1 ya, yang muncul malah 1:1 gitu. Kalau dominansi juga sama, harusnya 3:1 seperti halnya dominansi penuh itu. Nah, dia juga 1:1. Alel ganda juga sama 1:1, gen letal malah 2:1. Makanya nanti kita pelajari bahwasanya apa? Bentuk dominansi penuh ini adalah pola dasar yang ditemukan dan diletakkan oleh Mendel gitu. Maka apa-apa yang keluar dari hukum asal, hukum dasar ya, terutama ini yang disebutkan Mendel, maka disebut dengan istilah penyimpangan hukum Mendel. Maka nanti kita pelajari dominansi tidak penuh, kodominansi, alel ganda, gen letal dan semua bentuk interaksi intergen ini disebut dengan istilah apa? Penyimpangan hukum Mendel. Ya.
Adapun yang bentuk interaksi intergen sesuai namanya, maka ini bentuk interaksi antar gen atau antara alel yang berbeda gen. Ya, kalau yang tadi satu huruf, maksudnya ya satu huruf M besar berinteraksi dengan M kecil, ya, ini sama-sama huruf M, gitu. Kalau nanti interaksi intergen ini berbeda gen atau berbeda alel atau berbeda simbol, gitu. Misalnya interaksi antara gen B besar dengan gen L besar, ternyata ada tuh konsep kayak gitu ya. Mereka berinteraksi untuk menghasilkan satu sifat atau satu karakter ya. Nah, itu ya nanti gambarannya lebih paham ketika masuk ke detail. Maka di sini ada 5 pola, teman, yang umum ada atavisme perbandingannya 9331, kriptomeri 934, polimeri 15:1, komplementer 9:7, kemudian epistasis hipostasis ada 2 kalau di sini, ada epistasis dominan perbandingannya 12:31 dan epistasis resesif 9:34. Nah, itu kurang lebih 10 jenis atau pola interaksi atau pola-pola perasaan sifat yang utama. Pembahasan pertama yang berkaitan dengan pola-pola perasaan sifat yang ditelurkan atau ditemukan oleh Mendel, ya. Nah, Mendel ini dikenal sebagai orang bisa dianggap ya sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar untuk konsep warisan sifat, ya. Dan Mendel ini dia beruntung ya, berada di tempat atau di lingkungan yang mungkin di sana ada tanaman khas ya, tanaman tertentu yang kemudian ternyata dengan menggunakan tanaman ini bisa sangat membantu untuk memahami konsep pola perasaan sifat. Ini terkenal ya, namanya tanaman ercis atau kacang ercis, yang mana kenapa bisa sangat membantu, karena dia punya beberapa varietas yang mana varietas itu punya ciri atau sifat yang sangat kontras gitu dari banyak hal. Misalnya di sifat atau karakter bijinya nanti ada varian, kalau biji ini bisa dilihat bentuknya ya, bentuk bijinya ada yang apa istilahnya, ada yang bulat, ada yang kisut gitu ya. Jadi ada yang bulat, ada yang kisut gitu. Itu dari sisi bentuk biji ya. Kemudian dari sisi itu juga termasuk warnanya teman-teman, warna putih atau abu-abu ya. Kemudian dari sisi kotiledonnya ada yang warna kuning, ada yang warna hijau kalau di sini. Jadi kontras, ada perbedaan dua karakter aja yang muncul ya setiap sifat itu. Kemudian warna bunganya ada yang putih, ada yang ungu, ya kontras banget. Nggak ada warna yang ketiga, nggak ada warna keempat gitu. Seandainya ada warna yang lain-lain, mungkin eksperimennya agak kesulitan ya. Kemudian ada apa ini, polongnya. Polongnya ada yang full, ada yang constricted. Ya. Kemudian warna polongnya ada yang kuning, ada yang hijau ya. Kemudian begitu juga dengan letak dari bunganya, ada yang di aksial, di ketiak daun ya artinya. Ada yang ada di ujung batangnya ya. Kemudian ada yang batangnya tinggi ya, 6-7 feet nih. Dan ada yang pendek ya, kurang lebih 1 feet. Nah, maka karakternya sangat kontras perbedaannya sehingga memudahkan untuk memperoleh hasil yang apa namanya, membantu memahami konsep warisan sifat. Nah, perlu dipahami bahwasanya apa yang ditemukan sama Mendel ini termasuk namanya dominansi penuh. Nah, gimana itu untuk membedakan dengan yang lain nanti ya? Kita pahami dulu nih sambil jalan kita pelajari ini ya, konsep dasarnya ya. Jadi untuk memperoleh apa namanya, kesimpulan ya dari eksperimen ini, Mendel melakukan 2 bentuk eksperimen. Ada pertama bentuknya persilangan monohibrid. Apa itu persilangan atau perkawinan dengan melihat satu sifat beda gitu. Ini tanda petik melihat ya. Jadi persilangan satu sifat beda. Maksudnya gimana? Jadi bayangin teman-teman mengawinkan dua individu berbeda, 2 tanaman berbeda ya.
Nah, dua tanaman ini tentunya punya banyak sifat ya, tentang akarnya kenapa, batangnya kenapa, tinggi apa pendek ya, warna bunga, daun ya, kemudian biji dan yang lainnya kenapa, karakternya mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau persilangan monohibrid artinya apa teman-teman? Cukup pilih satu dari sekian banyak sifat itu ya. Itu aja teman-teman amati, sifat yang lain teman-teman abaikan gitu. Ya. Misalnya di sini eksperimennya dengan melihat sifat warna bunga gitu. Maka sifat tinggi tinggi tanaman, kemudian warna polong ya dan seterusnya itu diabaikan. Yang kita amati hanya satu karakter, yaitu kalau di sini warna bunga. Maka ternyata pada tanaman ercis ini ya, warna bunganya ada dua macam. Kalau enggak ungu ya putih gitu. Maka si Mendel ya mengawinkan dua induk berbeda. Ini parental ya induknya. Ada yang induk warna ungu dia silangkan dengan apa namanya? Warna putih gitu ya. Warna ungu sama putih. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia silangkan, ya ternyata dapatnya apa? Dia memperoleh semua tanamannya itu kok jadi warna ungu gitu ya. Bayangin nih, dia ngawinin dua induk ya, kemudian apa yang terjadi? Jadi dikawinkan bunganya ya gitu ya. Maka nanti bunganya berbuah dan akhirnya berbiji. Nah, bayangin dari 1000 biji yang dia hasilkan, bayangin mungkin ya satu tanaman ngasilin 100 biji lah gitu. Bayangin dari 100 biji itu sama dia itu ditanam semuanya ya. Kemudian disiram, dipupuk ya sampai gede gitu. Sampai berbunga ya. Bayangin 100 taman itu ketika gede akhirnya berbunga, dihitung ternyata semua tanamannya itu bunganya warna ungu gitu. Kan aneh, induknya ada yang putih, kok anaknya ungu semua gitu kan ya. 100% ungu, 100 biji tuh, 100 tanaman itu ungu semua. Kenapa gitu kan, penasaran ya. Maka akhirnya si Mendel mengambil dua di antara tanaman keturunan tadi, satu jantan, satu betina, satu bunga jantan, satu bunga betina, terus disilangkan gitu ya. Ternyata yang terjadi teman-teman, ketika dua bunga tadi disilangkan, ungu ketemu ungu di sini, ya, ini dua, dia pilih dua ya, satu jantan betina artinya, ternyata apa yang terjadi teman-teman, dia hitung-hitung, ya, misalnya dia kawinkan dan akhirnya yang betina itu ngasilin 100 biji tanaman gitu. Maka jadinya apa? Terus dia hitung-hitung ternyata yang warna putih ya itu kurang lebih ada 25 atau 23 lah rasanya. Yang kenapa? Yang warnanya putih gitu. Sisanya itu ada 77 artinya yang warna ungu gitu. Nah, dia heran nih teman-teman. Kok kita di sini kawinkan dua warna ungu malah muncul warna putih? Ya, dari mana putih itu gitu. Begitu juga yang perkawinan sebelumnya, kita kawinkan warna ungu sama putih, kok yang muncul ungu semua, putihnya kemana gitu. Nah, akhirnya dia mulai belajar analisis, ini kenapa ya gitu ya. Ini kenapa kok kita kawinkan ungu sama putih hasilnya ungu semua, kita kawinkan ungu dengan ungu kok muncul warna putih gitu. Oh, akhirnya dia mengambil kesimpulan apa? Ini menandakan bahwasanya warna ungu itu ya itu dominan atau mengalahkan sifat putih gitu. Akhirnya dia membuat simbol ungu itu dia simbolkan dengan huruf besar yaitu U besar, putih disilangkan dengan huruf kecil yaitu U kecil ya. U-nya itu diambil dari kata ungu, huruf pertamanya U gitu ya. Maka U kecil jangan disimbolkan huruf P karena dia putih, enggak. Karena dia satu gen, dia alel berbeda dari satu gen, maka harus ditulis dengan huruf yang sama, cuman satunya dominan, satu resesif, gitu ya. Maka akhirnya dia ambil kesimpulan ya warna ungu itu dominan terhadap warna putih gitu. Gak ada kemungkinan ya yang atas ini U besar ketemu dengan putih U kecil gitu kan ya. Ungu U besar U kecil putih ya. Maka dia peroleh apa?
100% warna ungu, wajar kok bisa ya. Karena semuanya punya genotif adalah U besar ketemu U kecil gitu kan. Maka semuanya ini genotifnya sama, U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U kecil. Maka disilangkan sesanya U besar U kecil sekawin dengan U besar U kecil ya. Maka di sini terjadi pembentukan gamet, nanti U besar yang depan ini ketemu U besar terus ketemu U kecil. Ya. Maka kalau yang ini yang bawah teman-teman. Ini U besar U kecil kawin dengan U besar U kecil. Maka yang depan ketemu yang depan, U besar, kemudian ini ketemu belakang. Maka ini U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Gitu. Berapa perbandingannya? 3:1 ya. Atau 75% adalah warna ungu, sisanya 25% ini warna putih gitu ya. Maka dari persilangan ini teman-teman, akhirnya Mendel mengambil kesimpulan atau membuat suatu hukum yang disebut dengan istilah hukum Mendel pertama ya. Disebut juga dengan istilah hukum segregasi gitu. Apa bunyi hukumnya? Katanya masing-masing alel dari suatu gen mengalami pemisahan secara bebas saat terjadi pembentukan gamet. Masing-masing alel. Contohnya gimana tadi? Contohnya adalah yang atas ini aja mungkin ya. Nanti ringkasnya teman-teman, ketika terjadi pembentukan gamet, U besar U kecil ini menghasilkan gamet U besar dan menghasilkan gamet U kecil ya. Begitu juga yang ini U besar sama U kecil. Maka kemudian nanti temu tuh berpasangan mereka ya. U besar U besar, U besar U kecil gitu kan ya. Nah, seperti yang ada di bawah tuh ya. Kayaknya wajar lah apa perbandingannya 3:1 karena pada saat terjadi pembentukan gamet ya, masing-masing alel itu berpisah menuju sel berbeda. Kita mempelajari bagian pertama ya tentang persilangan mohibrid. Sekarang kita masuk ke persilangan jenis kedua yang yang dilakukan oleh Mendel, yaitu persilangan dihibrid. Apa itu? Sesuai namanya itu persilangan dua sifat beda. Jadi saya pakai kata kunci dengan melihat ya. Dengan melihat hanya dua sifat beda. Kita enggak memperhatikan atau kita abaikan sifat yang lain selain dua sifat yang kita pilih dari sekian sifat yang dimiliki oleh tanaman. Misalnya di sini dipilihkan bentuk biji dan warna biji, ya. Maka ternyata dengan menggunakan eksperimen yang persilangan monohibrid diketahui bahwasanya bentuk bijinya ada dua, yaitu bulat dan kisut. Kemudian udah ditentukan juga alelnya, ya, alel B besar untuk bulat dan alel B kecil untuk kisut. Kenapa? Karena bulat itu dominan terhadap kisut, maka dipakai huruf B ya. Dari kata bulat B huruf pertamanya, maka yang dijadikan simbol adalah yang dominan misalnya. Maka begitu juga warna biji ya. Warna bijinya ada dua, K besar itu kuning
dia dominan terhadap K kecil yang warnanya hijau. Ya, maka harus pakai huruf K kecil, bukan huruf H gitu ya. Dari kata hijau enggak, karena dia masih satu G dengan yang kuning, maka dia harus satu huruf ya, satu besar, satu kecil, satu dominan, satu resesif. Nah, kemudian Mendel melakukan persilangan yaitu dua macam tanaman nih, yaitu yang B besar, K besar, induknya ini parental ya, P1 ini parental, disilangkan dengan B besar, K besar artinya bulat kuning ya, disilangkan dengan B kecil, A kecil, kisut hijau gitu ya. Maka kemudian nanti ketika terjadi pembentukan gamet ya, dari 2N menjadi N, nah gitu, maka nanti dihasilkanlah sel sperma atau sel ovum yang jenisnya cuma satu macam gitu ya. B besar, K besar nanti hanya menghasilkan satu macam gamet, yaitu B besar, K besar. Begitu juga dengan B kecil, K kecil ini cuma ngasilin gamet yaitu jenisnya B kecil, K kecil. Kemudian kita akan lebih paham nanti di bawah aja ya, saya jelasin. Diperoleh keturunan pertama 100% B besar K kecil, B besar K kecil ya. Atau lebih tepatnya B besar B kecil, K besar K kecil. B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi ini kurang tepat teman-teman. Ini harusnya B besar B kecil, K besar K kecil ya. Kemudian disilangkan sesamanya, parentalnya ini B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi harus dikumpulkan yang hurufnya sama. Huruf B ketemu B ya, K dengan K gitu. Jadi cara penulisannya begitu. Akhirnya nanti teman-teman, masing-masing indukan ini, satu jantan satu betina, ini menghasilkan gamet ya. Nah, untuk menentukan gametnya nanti dipasang-pasangkan gitu ya. Kan sesuai dengan konsep teman-teman, hukum Mendel pertama, bahwasanya alel yang satu gen itu akan berpisah menuju sel berbeda. B besar B kecil ini akan berpisah menuju sel berbeda. B besar B kecil. Begitu juga K besar dan K kecil gitu ya. Nah, nanti B besar dan K ini huruf B dan K ini saling mengumpul ya. Maka bisa jadi B besar K besar, B kecil K kecil ya. Bisa juga empat macam ya. Bisa juga B besar K kecil ya, dan B kecil K besar. Jadi ringkasnya berapa? 4 macam. Ini sebenarnya di bawah udah ada teman-teman ya. Jadi kalau dipasangkan juga bisa beberapa cara gitu ya. Pasangkannya gini, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil gitu. Cara masingnya gitu. Nah, juga yang sebelah sama ya. Maka ketemulah 4 macam gamet nih. 1 2 3 4. Yang jantan betina juga sama persis ya. 1 2 3 4. Nah, kemudian nanti ternyata setelah dihitung-hitung ya, itu akan memperoleh perbandingan 9 3 3 1 gitu. 9 yang bulat kuning ya, kemudian 3 bulat kisut ya, 3 kemudian kisut kuning, bulat hijau tadi, maaf ya, bulat hijau kemudian kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Jadi cara ininya biasanya nulisnya, notasinya B besar terserah, K besar terserah ya. B besar terserah maksudnya itu bisa jadi B besar, bisa jadi B kecil ya. Bisa jadi K besar, bisa jadi K kecil di bagian yang kosong itu. Begitu juga B besar terserah, K besar terserah.
B kecil, K besar, terserah. B kecil, K kecil, K kecil. Ini mesti di perbandingan itu kalau dihitung, B besar terserah, K besar terserah berapa? 9, 3 ini, 3, 1 gitu ya. Nah, tinggal menentukan B besar, K besar itu, B besar itu bulat kuning. Ya. B besar K kecil ini ya. Itu bulat kisut. B kecil K besar ini kisut. Maaf, ini bulat hijau teman. Bulat hijau. Kemudian ini kisut kuning. Ya, kemudian ini kisut hijau. Ya, perbandingannya berapa? 9, 3, 3, 1 baik genotip maupun fenotip. Maka berdasarkan persamaan persilangan di hibridnya Mendel, dilahirkanlah hukum Mendel kedua disebut hukum asortasi bebas. Itu bahwasanya masing-masing alel dari suatu gen mengumpul secara acak dengan alel dari gen lain saat terjadi pembentukan gamet. Mengumpul. Kalau yang tadi memisah, ini ngomongin mengumpul. Maksudnya gimana? Yaitu ketika terjadi pembentukan gamet ya, B besar mengumpul dengan K besar, bebas, secara bebas. Bebas maksudnya bisa jadi dengan K besar, bisa jadi dengan K kecil, gitu kan ya. B besar itu bisa ngumpul dengan K besar, bisa dengan K kecil. Begitu juga B kecil setelah berpisah dengan B besar, dia bebas mengumpul dengan K besar, bisa jadi mengumpul dengan K kecil. Nah, itu maksudnya hukum Mendel pertama, ya. Maka baik hukum Mendel pertama maupun kedua, teman-teman, ya, atau baik persilangan monohibrid maupun dihibrid, itu tentang dominansi penuh. Maksudnya gimana? Ketika gen dominan ketemu gen resesif, dia mengalahkan secara penuh gen resesif tersebut, ya. Misalnya B besar ketemu B kecil, ya, pasti bulat hasilnya. Enggak ada bilang sifat antara bulat dan kisut, ya. Begitu ketika K besar ketemu K kecil, maka pasti warna kuning yang muncul dan tidak ada sifat antara, begitu ya. Nah, itu maksudnya dominansi penuh. Ya, setelah kita memahami konsep dasar dari pewarisan sifat yang diletakkan oleh Mendel, maka bagian berikutnya kita akan melihat pola-pola yang lain yang mereka sebut dengan istilah penyimpangan hukum Mendel, ya. Yang pertama ada namanya dominansi tidak penuh. Nah, dominansi tidak penuh disebut juga dengan istilah semi dominansi, ya, atau sifat intermediat. Nah, aku bisa ambil contoh, teman. Ada kasus, ya, diantaranya ada warna bunga pada tanaman pukul 4, ya, yang mana gen warna bunga ini ada yang merah, ada yang putih, ya. Merah itu ternyata dia dominan ketika bertemu warna putih, maka kita pakai simbol huruf M. M besar merah, M kecil putih, gitu ya. Maka ketika kita menyilangkan bunga merah sama bunga putih di sini, ya, dia pakai simbol huruf R, ini maksudnya red, ya. Jadi homozigot dominan M besar, kalau di sini R besar, ketemu dengan R kecil, M kecil, menghasilkan bunga warna merah jambu atau pink. M besar, M kecil 100%, teman-teman. Ya, ini 100% nih. Jadi kalau ngesilin 100 biji terus ditanam semua, 100 tanaman itu semua menghasilkan bunga warna pink, ya. Maka kemudian kita mengikuti pola Mendel, proses eksperimen dia. Ketika bunga pink dihilangkan sesamanya, R besar R kecil atau M besar M kecil kawin dengan M besar M kecil, maka secara genotip didapatkan atau diperoleh perbandingan 3:1, 1:1 gitu ya. M besar ada 1, kemudian M besar M kecil ada 2 ini, ya. Kemudian
M kecil ada 1 juga gitu. Jadi kalau secara genotif ya, ini artinya 1, 2, 1 gitu. Perbandingan genotifnya 1, 2, 1. Nah kemudian dari sisi fenotif ternyata M besar merah ya. Kemudian M besar M kecil ada 2 warna merah jambu, kemudian M kecil di sini R kecil ini warna putih ya. Maka perbandingan fenotipnya juga mengikuti perbandingan genotifnya berapa? 1, 2, 1 gitu. Maka ini dianggap menyimpang dari Mendel karena Mendel perbandingannya berapa teman-teman? 3:1 gitu ya. Perbandingan genotifnya memang 1, 2, 1, tapi fenotipnya Mendel itu 3:1 gitu ya. Karena merah ketika ketemu alel M besar dengan M kecil, kalau di Mendel itu dia dominansi penuh gitu. M besar dominansi penuh terhadap M kecil, maka muncul tetap sifat merah gitu. Ya, maka 3 merah, 1 putih. Tapi kalau di sini ketika M besar ketemu M kecil ya, merah tidak sepenuhnya dominan terhadap putih gitu. Maka disebutlah dia dengan semi dominansi atau dominansi tidak penuh. Dan sifatnya disebut intermediate karena dia adalah sifat antara begitu ya, merah dan putih, yakni warna pink. Nah, ini kurang lebih kenapa penamaannya dominansi tidak penuh. Bentuk berikutnya, setelah kita pelajari dominansi penuh dan semi dominansi, ada istilah berikutnya namanya kodominansi. Apa itu kodominansi? Yaitu suatu peristiwa di mana 2 alel berbeda dari suatu gen diekspresikan secara setara, tidak ada istilah saling mengalahkan ya, sehingga dua-duanya muncul dalam suatu organisme. Ambil contoh, ketika ada bunga merah disilangkan dengan warna putih, M besar ya, kalau di sini R besar disilangkan dengan bunga putih R kecil ya, maka ketemu apa? Bunga dengan fenotip campuran merah dan putih. Artinya apa? R besar terekspresikan, R kecil terekspresikan juga teman-teman ya. Diperoleh anakan 100% merah putih gitu. Nah, ketika disilangkan sesamanya ya, bunga merah putih ini disilangkan sesamanya, maka dapat perbandingan genotif 1, 2, 1 gitu kan ya. Nah, kemudian dari sisi fenotif perbandingannya berapa? 1, 2, 1 juga gitu ya. 1 merah, 2 merah putih, kemudian putih 1 gitu. Maka perbandingan fenotif ya untuk kodominansi juga mirip dengan yang sebelumnya. Semi dominansi adalah kalau di sini 1, 2, 1 gitu. Alel ganda. Apa itu alel ganda? Yaitu suatu fenomena di mana suatu gen tersusun atas lebih dari 2 alel. Ya, umumnya setiap gen itu terdiri atas 1 pasang alel. M besar, M kecil, T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Nah, ternyata terkadang ya suatu gen itu jumlah alelnya tidak sepasang, lebih dari sepasang, bisa 3, 4 atau lebih. Contoh yang paling umum adalah sistem golongan darah ABO, di mana dia punya 3 macam alel, teman-teman. Ada alel IA, IB, kemudian yang ketiga IO, gitu ya. Alel IA itu akan menentukan golongan darah atau fenotip A. Golongan darah B ditentukan oleh alel IB, dan IO akan menentukan golongan darah O. Ya, sesuai namanya. Maka berdasarkan 3 macam alel ini akan diperoleh 6 macam kombinasi genotip.
6 macam kombinasi genotip. Genotip IAI ketika IA ketemu IA jelas golongan darahnya A, teman-teman. Ya. Jelas golongan darahnya A. Begitu juga ketika IB ketemu IB, maka golongan darahnya apa? Golongan darah B, jelas ya, B ketemu B. Kemudian ketika O ketemu O, jelas ya, dia golongan darah apa? Golongan darah O. Nah, ketika IA ketemu IB, yang menang siapa? Tidak ada yang menang, ya. Diekspresikan dua-duanya, maka muncul golongan darah AB. Maka coba teman-teman ingat di materi sebelumnya, ya, ketika ada dua alel bertemu dan tidak saling mengalahkan disebut dengan istilah apa? Kodominan. Maka ya, yang ketika IA ketemu IB ini termasuk kodominan, teman-teman. Kodominansi, gitu ya. Nah, ternyata dua yang lain, genotip dua yang kan udah ketemu 4 macam genotip nih ya. Dua genotip yang lain yaitu IA ketemu IO nih, teman-teman. Nah, kenapa? Ternyata A di ini kasusnya dominan terhadap O sehingga muncul golongan darah A nih. Ya, muncul golongan darah A. Nah, begitu juga ketika IO ketemu IB, menang IB gitu. Maka IB dominan terhadap O gitu. Maka artinya apa? IO itu resesif terhadap A dan B. Sementara A terhadap B atau B terhadap A itu sifatnya apa? Kodominan gitu ya. Nah, sifatnya begitu ya. Maka ini bisa kita tulis begini. IA setara dengan IB, artinya dia kodominan dan mereka berdua dominan terhadap O. Ini rumus bakunya nih, teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh ya, atau kalau ditanya berapa perbandingan fenotipnya, apakah dia menyimpang dari Mendel apa tidak, maka konsep dasarnya adalah untuk menemukan apa dia 3:1, 1:1, 2:1, itu adalah ketika heterozigot disilangkan dengan heterozigot sesamanya ya. Seperti yang sebelumnya, M besar M kecil ketemu dengan M besar M kecil, hetero ketemu hetero. Maka apa yang hetero di sini? Kalau sistem golongan darah ABO, yaitu IAIO ketemu IBIO gitu ya. IAIO itu dari sisi fenotip golongan darah A, ya. IBIO itu fenotipnya golongan darah B gitu kan ya. Maka ketika ada orang bergolongan darah A laki-laki ya, kawin dengan perempuan bergolongan darah B, ya, maka nanti apa yang terjadi? Golongan darah A ini akan menghasilkan 2 macam sperma. Ada sperma IA, ya, ada sperma IO gitu kan ya. Maka ini hukum Mendel pertama, terjadi segregasi alel dari suatu gen ketika terjadi pembentukan gamet ya. Begitu juga IB dan IO ini misah menuju ke 2 ovum berbeda. Kemudian nanti mereka saling berpasangan, teman-teman ya. IA ketemu IB ya. Maka dapat ini IA ketemu IO ya. Begitu juga IO ketemu IB ini. Nah, jadinya IBIO dan IO ketemu ya. Menghasilkan golongan darah O. Maka dapatlah fenotipnya golongan darah AB, A, kemudian B dan golongan darah O. Perbandingannya berapa? Ya, masing-masing 1. Maka kalau ditanya berapa perbandingannya? Jelas 1:1:1:1. Nah, itu ini contoh kecil dari apa? Persilangan dari alel ganda, dan ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain ya. Dia teman bisa cek sendiri, misalnya adalah warna atau rambut pada ini ya, pada kelinci ya. Ada namanya Himalaya, cincila dan seterusnya di sana. Tapi ini yang memungkinkan atau biasa keluar di soal yaitu konsep apa? Alel ganda. Sistem golongan darah ABO maksud kita.
Interaksi intragen yang terakhir namanya gen letal. Apa itu? Suatu fenomena, suatu peristiwa di mana ketika suatu gen ya dalam keadaan homozigot dominan biasanya ya, menyebabkan letalnya organisme yang punya sifat atau genotip seperti itu, yaitu apa? Homozigot dominan. Ya, itu menyebabkan apa? Letal. Kita lihat contohnya apa? Kasus penyakit namanya Brachydactyl. Apa itu? Jari pendek ya teman-teman ya. Jadi orangnya punya jarinya pendek ya ukurannya. Nah, gennya atau alelnya dua nih, B besar sama B kecil, dari kata Brachydactyl, huruf B diambil. Nah, ternyata Brachydactyl itu dominan, dia pakai huruf B besar, maka B kecil itu tidak Brachydactyl atau normal. Maka ketika ada orang ya Brachydactyl ya disilangkan dengan Brachydactyl di sini B besar B kecil, teman-teman. Ya, ini lagi posisi hetero ketemu hetero nih ya. Kita untuk menemukan berapa sih perbandingannya dia, apa mirip Mendel apa enggak gitu. Maka hetero ketemu hetero ya. Maka Brachydactyl, laki-laki Brachydactyl kawin dengan perempuan Brachydactyl sama persis genotipnya, menghasilkan dua macam gamet, B besar B kecil, spermanya, ovumnya juga sama. Kemudian nanti pasti dapat perbandingan genotip 1:1 genotipnya ya. Nah, gimana dengan fenotipnya? Ya kita lihat ya. Ketika B kecil ketemu B kecil itu normal, ketemu dengan B kecil ya normal jadinya kan ya. Nah, kemudian B besar B kecil, B besar itu Brachydactyl, B kecil itu normal, maka menang yang Brachydactyl, maka dapat fenotip Brachydactyl ya. Kemudian yang ketiga ada B besar ketemu B besar. Nah, Brachydactyl ketemu Brachydactyl, bukan Brachydactyl yang muncul, tapi apa? Letal gitu ya. Maka karena letal dia nggak dihitung dalam apa namanya, karena kan nggak lahir gitu ya, mungkin dalam kandungan dia keguguran begitu, maka akhirnya dapatnya berapa posisinya? Brachydactyl ada 2, normal ada 1, maka perbandingan yang diperoleh untuk gen letal adalah 2:1 gitu. Maka ini menyimpang juga dari Mendel, kan Mendel 3:1 gitu, karena letalnya nggak dihitung teman-teman ya. Setelah kita menyelesaikan bentuk interaksi intragen ya, sekarang kita masuk ke interaksi yang lebih kompleks, disebut istilah interaksi intergen. Apa itu? Bentuk interaksi antar alel dari gen berbeda untuk menentukan suatu sifat, satu sifat atau suatu sifat. Di antaranya yang pertama kita bahas konsep ada namanya atavisme. Atavisme itu bentuk interaksi intergen ya, salah satu dari beberapa bentuk interaksi intergen. Kenapa dia fenomenanya adalah ketika dua gen dominan hadir bersama, ternyata apa yang terjadi akan menghasilkan sifat yang berbeda dengan kedua induknya ya. Maksudnya gimana? Contoh kasusnya adalah pial ayam, jengger ayam ya. Maka gen yang menentukan jengger ayam atau pial ayam ada 2. Gen R besar ya, itu disimbolkan dengan huruf R, dan gen B besar disimbolkan dengan huruf P. Gen R besar itu menentukan ros ya. Kemudian gen P besar menentukan sifat P gitu ya. Mawar dan biji ini ya. Iya. Berikutnya, maka ketika ada suatu ayam ya dengan genotip R besar P kecil, R-nya besar, P-nya kecil, maka muncul sifat R, apa itu? Ros ya. Disilangkan dengan R kecil, P besar. Giliran yang ini P-nya besar, R-nya kecil, maka muncul huruf P yang gede ya, Pi gitu ya. Maka dihasilkan gamet semacam teman-teman. Ya, apa gametnya? Yaitu gametnya R besar, P kecil. Begitu juga ini R kecil, P besar. Ya. Maka ketemulah mereka berdua nih, sperma dan ovum menghasilkan suatu anakan F1
100%, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ketika bertemu R besar dan P besar, teman-teman, maka terjadi interaksi intergen, berbeda gen nih, satu huruf R, satu huruf P. Apa yang terjadi? Muncul walnut. Nah, maka ini maksud definisinya tadi, dihasilkan anakan yang berbeda dengan induknya, ya. R besar itu ros, P besar itu pi, gitu ya. Nah, ketika ketemu R besar dan P besar, yang muncul bukan ros, bukan pi, tapi sifat berbeda dengan duanya disebut dengan istilah apa? Walnut. Nah, muncul walnut, ya. Itu maksud definisi yang tadi, teman-teman. Maka kalau di sini inilah maksud interaksi intergen, ya. Selain R besar berinteraksi dengan R kecil, dia juga berinteraksi dengan P besar dengan gen atau alel yang beda, gitu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kesimpulannya, ya, yang interaksi intragen, suatu sifat ditentukan oleh cuman satu macam gen, ya. Sifat warna bunga ditentukan satu macam gen M besar yang berpasangan dengan M kecil. Itu dihitung satu gen itu, teman-teman, ya. Setiap gen ada disusun oleh dua alel di situ, kecuali alel ganda, ya. Nah, ternyata di sini untuk menentukan satu sifat pial ayam ada dua gen yang terlibat, ya. Ada dua gen yang terlibat, di mana dua gen ini mungkin aja di kromosom berbeda, ya. Mungkin satu di kromosom 1, satunya lagi berada di kromosom lokus di kromosomnya kromosom ketiga, lokusnya mungkin, gitu. Atau bisa jadi di kromosom yang sama cuman beda lokus, gitu. Intinya apa? Ada dua gen terlibat di sana. Nah, kemudian ketika ayam walnut disilangkan sesamanya, F1 disilangkan sesamanya, R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, ya. Kemudian diperoleh gamet, ya. Gametnya ada berapa? Ada 4 macam masing-masing, ya. Jadi cara memperoleh gamet, jadi bukan bukan jumlah gamet sebenarnya, jumlah jenis gamet, ya. Rumusnya apa? Jumlah jenis gamet. Jadi jumlah jenis gamet itu rumusnya 2 pangkat n, ya, di mana n itu heterozigot, gitu, ya. Misalnya gimana? R besar, R kecil, P besar, P besar, ya. Berapa heterozigot di sana? Berapa n, ya? R besar, R kecil itu heterozigot, ya. P besar, P kecil itu heterozigot juga. Maka ada 2 heterozigot di sana. Ada n-nya nilainya 2, gitu. Maka 2 pangkat 2 berapa nilainya? 4, gitu ya. Maka dapat genotip berapa? 4 macam. 4 macam itu mana? R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil, gitu. Jadi cara cepat, ya, memperoleh jumlah jenis gamet 2 pangkat n, ya. Biar lebih paham, coba lihat yang atas nih. Kalau yang ini, teman-teman, berapa jumlah gametnya ini? R besar, P kecil, P kecil. Maka rumusnya gimana tadi? 2 pangkat n, di mana n heterozigot. Berapa heterozigotnya? Kita hitung. Ini homozigot. Ini homozigot juga. Artinya heterozigot enggak ada. Enggak ada tuh berapa? 0. Ya, maka 2 pangkat 0 nilainya berapa? 2 pangkat 0 tuh nilainya sebenarnya 1. Artinya heterozigot. Artinya jumlah jenis gamet cuma 1. Mana itu? Ya ini. Cuma 1. R besar, P kecil tuh. Ya, gitu juga yang sebelah. Ya, karena dia homozigot semua. Maka jumlah jenis gamet dihitung, ya, 2 pangkat n, gitu. Maka ini nanti akan diperoleh kotak dengan cara mengalikan, ya, jumlah jenis gamet antara jantan dan betina 4 kali 4, ya. Maka dapat kotak 16, ya. Secara umum kalau dia ketemu hetero dan dia semacam dihibrid, maka dia pasti dapat 16 kotak, gitu ya. Perbandingan genotipnya pasti berapa? 9, 3, 3, 1 seperti halnya dihibrid, ya. Jadi ini ngulang aja, teman-teman, ya. Ini kalau kita hitung mirip dihibrid, pasti perbandingan perbandingan genotipnya ini 9, 3, 3, 1, gitu ya. Maka tinggal ditentukan fenotipnya, gitu ya. R besar, P besar yang 9 itu walnut,
R besar ketika bertemu dengan P besar berinteraksi mendapatkan tadi sifat walnut kesimpulannya. R besar ketemu P kecil, R besar ya Ross ya. R kecil P besar ya pi gitu ya. Kemudian R kecil P kecil muncul sifat lain lagi yaitu namanya single atau tunggal gitu. Maka ditarik kesimpulan ya, perbandingan fenotipnya, ini fenotip ya, sifat yang tampaknya sama persis dengan perbandingan genotipnya yaitu 9331. Walnut 9, Ross 3, pi 3 dan single juga 1 ya. Maka kesimpulannya ini juga menyimpang dari hukum Mendel. Kok bisa? Karena hukum Mendel yang dibandingkan bukan di hibridnya tapi monohibrid. Ini kan satu sifat beda, teman-teman. Di Mendel satu sifat beda yaitu tentang apa itu? Warna bunga ya, warna bunga itu satu sifat beda. Berapa perbandingannya kalau satu sifat beda di Mendel? 3:1. Yang 9331 itu di hibrid, dua sifat beda. Warna bunga dengan bentuk biji misalnya, maka dua sifat beda. Ini berapa sifat beda? Satu sifat beda yaitu tentang jengger ayam. Di bawah satu sifat beda ada beberapa variasi yaitu walnut, Ross, kemudian pi, single ya. Maka kalau di Mendel 3:1 ini malah 9331, maka dianggap juga sebagai salah satu penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, ini disebutlah dia dengan atavisme, dan atavisme ini teman-teman disebut juga dengan nama lain suplementer. Ya, suplemen artinya tambahan. Dia sifat tambahan di luar dari induknya tadi pi dan Ross, maka anaknya malah muncul sifat walnut gitu. Jadi itu tentang atavisme atau suplementer. Ya, baik teman-teman, kita masuk ke bentuk interaksi intergen yang kedua yaitu kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Itu peristiwa di mana suatu gen dominan seolah-olah tersembunyi saat bersama gen dominan lain. Ya, yang sering dicontohkan adalah kasus warna bunga pada tanaman Linaria marokana. Ya. Jadi pada tanaman ini ada dua gen yang menentukan warna bunganya, yaitu gen A dan gen B. Gen A yaitu A besar menyandi pigmen antosianin. Ya. Sementara alel pasangannya itu A kecil. Artinya apa? Kalau A kecil artinya tidak dihasilkan pigmen antosianin. Sementara gen yang kedua yaitu gen B ini menentukan kondisi pH dari sitoplasma sel dari bunga itu tadi gitu ya. Maka kalau dia B besar, maka dari kata B artinya basa ya, kondisi sitoplasma selnya itu basa. Kalau B kecil pasangannya artinya pH-nya asam. Ketika kita menyilangkan suatu bunga dengan genotip A besar, B kecil, B kecil. Ya. Artinya apa? Dia menghasilkan antosianin, ya, A besar antosianin, kemudian kondisi sitoplasmanya artinya asam. Nah, ternyata ketika ada pigmen dan kondisi pH-nya asam menghasilkan warna merah. Sementara disilangkan dengan bunga betina A kecil, B besar, ya. A kecil artinya apa? Tidak dihasilkan pigmen antosianin. Maka kondisi pH-nya asam maupun basa tidak berpengaruh terhadap pigmennya sendiri, karena nggak ada pigmennya ya warnanya tetap putih gitu, atau harus putih ya. Maka ketika disilangkan dua bunga ini dengan motif tadi, dihasilkanlah F1 100% A besar, A kecil, B besar, B kecil. Saya kira jelas ini ya. Karena yang merah itu ngasilin gamet A besar, B kecil gitu kan. Sementara A kecil, B besar ngasilin gamet A kecil, B besar. Nah, yang ini A besar, B kecil. Maka ketemu
Keduanya menghasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang ternyata ketika bertemu keduanya ini ngasilin interaksi antara A besar dan B besar, ya. Ketika ada pigmen antosianin dan kondisi pH sitoplasma adalah basa, maka menghasilkan warna ungu gitu. Nah, maka tadi pernyataannya yaitu kriptomer adalah suatu peristiwa di mana suatu gen seolah-olah tersembunyi ketika berada bersama gen lain, ya. Maksudnya yang mana? Yaitu gen A besar yang ini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat itu sepertinya warnanya merah nih kalau ini, ya. Warnanya merah nih, A besar nih. Ketika dia bersama dengan gen dominan lain yaitu B besar, warna merahnya nggak muncul, ya. Dia tersembunyi. Yang muncul malah warna ungu. Definisinya begitu. Maka ketika dia berdiri sendiri barulah muncul atau nampak warna merahnya itu. Maksud definisinya seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika kita silangkan sesamanya itu heterozigot ketemu heterozigot, kita akan lihat perbandingannya. Maka sama persis dengan kasus sebelumnya, yaitu menghasilkan 4 pola, ya. A besar terserah, B besar terserah, A besar terserah, B kecil, A kecil, B besar terserah, ya. Ini terserah. Kemudian A kecil, B kecil, perbandingan fenotipnya, genotipnya pasti 9331. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah perbandingan fenotip, ya. Maka A besar, B besar yang paling atas ketika ada pigmen antosianin tadi dan dia dalam kondisi basa, maka warnanya ungu gitu, ya. Ketika A besar ada antosianin kemudian yang kondisi sitoplasmanya asam, maka dia warna merah. Sementara dua yang bawah, A kecil, ya, nggak ada pigmen, terserah mau dia B besar apa B kecil, pasti warnanya putih gitu, ya. Maka 3 + 1 itu jadi 4, ya, untuk menghasilkan warna putih. Maka perbandingan fenotipnya adalah 934. Nah, maka ada perbedaan dengan yang sebelumnya, ya, yang atavisme itu 9331, ya. Nah, ini 934. Yang penting keduanya adalah keluar atau termasuk penyimpangan hukum Mendel. Yang Mendel 3:1, ini malah 934. Teman-teman, adalah bentuk interaksi yang disebut dengan istilah komplementer, yaitu peristiwa di mana suatu sifat, ya, ini hanya akan muncul saat dua gen dominan hadir bersama. Apa maksudnya? Kita lihat langsung contoh kasusnya, yaitu pada tanaman Lathyrus adoratus. Jadi warna bunga pada tanaman ini itu ditentukan oleh dua gen, ada gen C besar dan ada gen P besar, ya. Nah, gen C besar itu dari kata color, ya. Ini mengekspresikan atau menyandi pigmen, ya, yang mewarnai bunga gitu. Maka C besar artinya apa? Ada pigmen yang akan dihasilkan, ya. C kecil artinya tidak ada pigmen, ya. P besar dari kata protein, ya, yang dimaksud adalah protein yang berperan mengaktifkan pigmen yang dihasilkan oleh C besar. Artinya C besar itu menghasilkan pigmen tapi belum aktif gitu, ya. Dengan adanya P besar, ya, yang mengekspresikan mungkin enzim yang kemudian mengaktifkan pigmen tadi yang pertama gitu. Artinya P kecil artinya tidak mensintesis protein pengaktif pigmennya. Gitu. Maka ketika suatu tanaman, ya, tanaman Lathyrus adoratus ini dengan genotip C besar, P kecil. C besar artinya ada pigmen, P kecil tidak ada protein pengaktifnya. Maka ada pigmen tapi nggak aktif, maka wajar kalau warnanya putih, teman-teman. Ya. Ini bunga pertama, bunga jantan misalnya, disilangkan dengan bunga betina yang genotipnya C kecil, P besar. C kecil artinya apa? Enggak ada pigmen, enggak ada color. Maka meskipun ada proteinnya, maka
tetap warnanya nggak muncul atau tetap putih gitu. Maka ada dua bunga putih dengan genotip berbeda disilangkan, ya. Nanti menghasilkan gamet C besar P kecil ketemu dengan gamet C kecil P besar, menghasilkan F1 100%, C besar C kecil P besar P kecil. Ketika C besar ketemu dengan P besar, ya, ada pigmen color, kemudian ada P besar protein aktifnya, maka muncul warna, yaitu warna ungu. Nah, maka inilah maksud dari komplementer, saling berpasangan, saling melengkapi gitu ya. Jadi harus ada dua-duanya, harus ada gen C besar dengan P besar yang berinteraksi, ya, barulah muncul warna gitu. Maka ketika sesamanya F1 disilangkan tadi, ya kan, ngasilin semuanya 100% ya. Kita pilih dua bunga dari keduanya atau dua tanaman, kita silangkan antara induk C besar C kecil P besar P kecil dengan sesamanya heterozigot, maka sama persis polanya teman-teman, akan dihasilkan anakan C besar terserah P besar terserah, C besar terserah P kecil P kecil, C kecil P besar terserah, dan C kecil P kecil P kecil. Perbandingan fenotip pasti 9331, tinggal nanti perbandingan fenotipnya beda. Kemudian kita lihat fenotipnya, C besar terserah P besar terserah menghasilkan pigmen yang ada protein pengaktifnya juga, maka muncul warna yaitu ungu, ya, muncul warna ungu. Sisanya C besar terserah P kecil ada pigmen tapi tidak ada protein pengaktif, maka putih, dia albino. Begitu juga dua yang terakhir ya, semuanya nggak ada pigmen, jadinya warna putih semua teman-teman. Ini putih semua, maka kemudian ungu ya, itu ada 9 mengikuti perbandingan genotipnya 9, sisanya ya itu warna putih ada 3 tambah 3 tambah 1 ada 7. Maka perbandingan fenotip ya pada persilangan komplementer ini menghasilkan 9:7.